Maksudnya dia balas, Ade balas. Akhirnya kamu juga mukul juga. Jontor itu gimana? Jontor itu gimana? Didorong. Oh didorong. Dorong. Dia dorong saya dulu, langsung saya balas. Kayaknya kan ada masalah. Ya. Terus Wahyu pulang langsung. Tahu kalau Ade kesakitan. Tahu. Wahyu mukul. Nah sekarang masalah pukul memukul gitu ya. Ade kemarin mukulnya keras nggak Yu? Keras. Sakit kan? Sakit. Sakit. Kemarin sih ada apa gitu kan? Oh bengkak. Ya. Berarti keras. Keras. Iya deh. Ade mukulnya juga beneran keras. Oke. Sakit Yu? Sakit. Nah kemudian Wahyu balas ke Ade. Ya. Kira-kira sakit nggak Ade? Sakit. Sakit ya. Sakit itu enak apa enggak sih? Ya. Nggak enak ya. Kemarin Ade sampai nangis ya. Karena kesakitan. Mungkin pikir Wahyu mukul satu kudu dibalas lebih banyak gitu kan. Makanya Wahyu kemarin mukul 3 kali. Dua. 2 apa 3? Dua. 2 kali. 2 apa 3? Tiga pak. 3. Nggak kerasa mungkin ya, salah satu di antara kalian 3 atau 2 nggak kerasa. Ya. Tapi gini nak, kalau kamu sudah tahu bahwa itu sakit, please jangan dilakukan kepada orang lain gitu. Ya. Nggak setiap rasa sakit itu harus dibalas dengan rasa sakit juga. Karena kamu kan tahu bahwa itu rasanya sakit, nggak enak dipukul itu. Gitu. Nggak enak rasanya dipukul itu yuk. Karena kamu juga merasakan kan sebelumnya kan. Lah kamu kok ngasih rasa sakit kepada orang lain. Jadi itu kamu dikuasai oleh emosimu. Gitu. Terus gimana Pak? Yang bener Pak? Yang bener adalah ngobrol baik-baik. Ya, ngobrol api-apian. Jadi nggak usah nantang-nantang aja. Karena sebenarnya kalau kamu punya masalah kayak gitu yuk, Adi, kemudian kamu nantang, itu sebenarnya kamu nggak menyelesaikan masalah. Malah apa namanya? Malah membesarkan masalah, bener. Ya, membesarkan masalah. Selain membesarkan apa lagi? Ada masalah, terus gelut. Berarti apa lagi namanya? Bikin masalah baru kan? Iya. Bikin masalah baru, gitu. Jadi Wahyu, karena Wahyu juga sudah 2 kali ya, kamu mungkin Wahyu belajar untuk ngontrol emosinya yuk. Oke, ketika kamu marah gitu ya, ataupun kamu tersinggung sama orang lain, kamu ambil nafas dulu, tahan ya. Karena perilaku itu sebenarnya hanya emosi aja sih. Ya, kamu dikuasai emosi. Tapi kalau kamu kasih jeda dulu, berhenti dulu. Ya, sebelum kamu berkata atau sebelum tanganmu bergerak, kamu berhenti dulu, kasih jeda. Tarik nafas dulu, maka kamu bisa mengendalikan ya. Jadi nggak terjadi kamu mukul temannya. Lupa kalau saya dipukul, ya saya harus mukul juga. Nggak harus. Ya nggak harus. Bilang aja ke adik. Mukul aku rasanya loro. Gitu nah. Ya. Rasanya sakit. Jadi nggak perlu bales. Kalau bales akhirnya ya udah saling pukul memukul dan akhirnya salah satu ya pasti ada yang kalah. Gitu. Kayak di Smackdown itu loh. Kamu lihat Smackdown kan? Iya kan? Salah satu kan pasti ada yang kalah. Karena apa? Nggak ada yang mau berhenti. Nah, kamu juga gitu, nah. Kamu kan bukan pemain Smackdown. Kamu anak sekolah, anak pinter, anak terdidik. Jadi, kamu bukan di Smackdown, bukan di kehidupan Smackdown, tapi kamu di kehidupan sekolah. Nah, dan saya juga harus bilang ke Wahyu bahwa mukul bagian belakang ini rawan, nak. Ya, kamu pernah belajar bela diri nggak? Pernah. Apa? Ikut apa? Bakar Nusa. Oh, bakar Nusa. Nah, jangan sampai ilmunya di bakar Nusa digunakan untuk menyakiti orang lain, untuk mengasari orang lain. Namanya aja pendekar, berarti setidaknya dia bisa melindungi dirinya sendiri, bukan untuk menyakiti orang lain. Nah, kalau di dalam ilmu kesehatan ini bahaya, nak. Mukul bagian sini itu berbahaya. Tahu itu sebelumnya? Tahu apa enggak? Kalau nggak tahu, jujur aja nggak apa-apa. Tahu nggak? Tahu ya. Bahkan orang dipukul bagian sini itu bisa sampai pingsan. Kenapa? Karena ya saking rawannya di sini, di belakang sini. Jadi harus berhati-hati. Ya, harus berhati-hati. Dan Wahyu kemarin langsung pulang gitu ya, karena banyak orang dilihat teman-teman. Nah, sekarang bayangkan kamu menjadi pusat tontonan orang, gimana perasaanmu nak? Malu ya. Menjadi pusat tontonan, tapi bukan karena prestasinya, tapi karena apa? Karena nakalnya, karena gelutnya tadi. Iya kan? Akhirnya kamu kayak ayam gitu, terus dikelilingi oleh orang-orang ditonton. Temanmu kan nonton semua kan? Nggak ada yang berusaha melerai. Iya. Ada nggak yang melerai? Ada. Siapa? Diki 7C. Diki 7C melerai. Udah dipisah.
misalnya nggak dipisah itu sampai babak belur kayaknya ya, wah itu bahaya nak ya. Kalau sampai di SMP ada terjadi seperti itu, gimana itu? Ya, Adi ditonton seperti itu gimana Adi? Malu ya. Kalau bisa Wahyu sama Adi itu ditonton karena prestasinya. Misalnya Wahyu ikut lomba, menang gitu ya. Adi ikut lomba menang, ditonton sama orang, itu bagus nah. Tapi kalau ditonton karena gelut, itu kayak tadi kayak ayam. Bener nggak? Iya. Merasa nggak kamu bahwa kamu jadi pusat tontonan orang, tontonannya nggak bener? Iya kan? Iya. Nah, jadi malu banget nah. Akhirnya kamu ketika kamu ketemu dengan temanmu, lho iki Wahyu sing gelut wingi to. Lho iki Ade sing gelut wingi, sing nangis wingi gitu. Kenapa? Karena sudah orang lihat. Tapi kalau kamu prestasi, nggak harus ikut lomba lah, minimal kamu nurut sama guru. Ya, waktunya sholat zuhur, kamu sholat rajin di sana di musola. Maka kamu ketemu orang, alah Wahyu sing sregep nek sholat gitu. Oh Ade sing datangnya selalu tepat waktu itu kan. Nggak suka kalau seperti itu. Suka kan? Nah, sekarang kalian belajar menjadi orang yang seperti itu. Jadi sekolah itu kumpulkan teman sebanyak-banyaknya. Jangan cari musuh, nggak di sini tempatnya. Ya, cari teman sebanyak-banyaknya, cari teman yang baik. Ade misalnya nggak bawa uang, dia tak pinjami uangku, atau iki tak jajak no, kan bagus itu. Ya. Wahyu, ya misalnya Wahyu nggak bawa sepeda, ya mau jalan kaki jauh, Ade tak jemput yuk, aku tak gonceng neneng sepedaku misalnya. Nah, itu kan enak dibanding kamu cari masalah, cari musuh. Masuk akal nggak yang disampaikan Pak Tri? Masuk akal ya? Masuk di hati nggak? Masuk ya? Yuk, masuk di hati nggak? Dipahami ya? Harus bisa merasakan perasaan orang lain, ya. Gitu. Nah, terus sekarang Wahyu masih dendam sama Ade. Jujur, masih dendam nggak? Nanti diungkit-ungkit nggak di jalan? Enggak. Ade, tadi pagi udah ketemu belum? Udah. Tadi pagi sudah? Udah. Di mana? Di depan kelas. Dianya baru masuk. Hah? Dianya baru masuk. Iya, terlambat tadi Pak Tri lihat. Dianya baru masuk terus ketemu. Terus ngobrol nggak? Ngobrol sama Wahyu? Ya, nanya doang Pak. Nanya gimana? Yang nanya dulu siapa? Yang nyapa dulu siapa? Ade nanya dulu. Ya. Terus Ade nanya apa? Oh, kayak kena BK pora gitu. Terus Wahyu jawab apa? Enggak. Belum, karena belum tahu. Hah? Karena belum tahu. Karena belum tahu. Emang nek kena BK kenapa? Masa dihukum karo Pak Tri? Enggak kan? Jadi kamu kalau ada masalah dipanggil Pak Tri, itu tujuannya untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk nambah-nambah masalah. Ya. Tapi harus tahu diri, kalau sudah diingatkan, sudah diajak diskusi, maka apa yang disampaikan Pak Tri diingat-ingat dan diterapkan. Ya. Sudah saling minta maaf belum? Nah, sekarang minta maaf, tidak hanya dalam tangannya saja yang minta maaf, hatinya juga, bibirnya juga minta maaf. Bisa enggak? Yang mau minta maaf dulu siapa? Hah? Ade, karena merasa awalnya dari Ade. Ya wes, ayo pintar. Dan tidak akan mengulangi lagi, ya. Wes, sudah siswi. Di itu Wahyu sama Ade, setelah kamu keluar dari ruangan saya, ya kamu menjadi sahabat. Ya, keluar dari situ kamu harus komitmen, harus niat dalam hati, oke, aku akan menjadi temannya Wahyu. Oke, aku akan menjadi temannya Ade. Sehingga berikutnya tidak ada masalah-masalah seperti itu lagi. Wahyu juga gitu ya, jangan diulangi lagi ya. Ini sudah 2 kali dan semoga tidak diulangi yang ketiga kalinya. Ya, jadilah orang yang bisa mengontrol emosi. Oke, itu aja dulu. Silakan masuk ke kelas nanti. Kemudian apa yang sudah Pak Tri sampaikan hari ini, tolong itu diterapkan. Ya, diterapkan. Siapkan menjadi sahabat satu sama lain. Ya, Wahyu, kalau misalnya nanti ada teman-teman yang rese, dibantu nak. Di kelasmu kan banyak yang itu kan suka bikin ulah. Nah, kamu harus bisa mengingatkan. Karena badanmu paling besar, ya kan? Harus bisa mengingatkan temannya. Gitu, ya. Diciptakan lingkungan kelas yang nyaman, penuh dengan persahabatan. Jadi tidak ada pertengkaran, ya. Ya wis, sekarang kalian kembali ke kelas masing-masing dan selamat belajar. Semoga hari ini menjadi hari yang baik buat kalian dan mendapatkan ilmu yang banyak, ya. Ya wis, sudah pulang. Oh, boleh masuk kelas, silakan.
Baik teman-teman, itu tadi adalah proses treatment yang saya berikan kepada dua orang siswa saya yang kemarin melakukan sebuah pertengkaran gitu ya. Dan tentu saja apa yang saya berikan tadi, treatment yang saya berikan tadi adalah treatment yang bisa mendorong anak-anak untuk dapat memahami perilakunya, memahami situasi yang terjadi. Nah, tentu setiap guru ataupun setiap orang tua punya cara tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak. Mereka juga punya strategi sendiri untuk bisa menuntaskan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anaknya. Nah, tentu saja dari perbedaan itu tidak bisa ditentukan siapa yang paling benar. Tapi kalau dari saya pribadi sebagai seorang guru BK yang bisa memberikan pemahaman kepada siswa, kemudian guru BK yang harus dicintai dan dianggap sebagai sahabat dari para siswa. Nah, model treatment yang saya berikan seperti yang rekan-rekan tadi saksikan gitu. Nah, saya akan sedikit mengulas bagaimana proses terjadinya treatment tadi gitu ya. Ada 5 tips yang bisa saya berikan atau 5 poin penting yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian berkaitan dengan treatment tadi untuk mengatasi anak-anak yang mengalami pertengkaran gitu ya. Yang pertama adalah dalam proses sebagai mediator ya, karena selain sebagai fasilitator tadi, saya juga sebagai mediator kedua belah pihak gitu ya. Nah, di dalam prosesnya yang harus dilakukan oleh orang tua ataupun guru adalah harus mampu menjadi seorang pendengar yang baik bagi anak-anaknya gitu. Jadi guru ataupun orang tua harus mau mendengarkan bagaimana sih runtutan ceritanya, apa sih yang menyebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa itu gitu kan. Nah, dengan kita mendengarkan dengan baik, artinya kita memberikan telinga kita untuk orang lain sehingga anak-anak bisa merasa nyaman ataupun percaya kepada kita sebagai orang yang bisa dijadikan sebagai mediator atau fasilitator gitu ya. Jadi harus mendengarkan dengan sepenuh hati. Apapun yang diceritakan anak-anak harus ada proses klarifikasi tadi ya, karena terkadang anak-anak juga masih belum jujur ya. Seperti tadi ada siswa yang mengatakan bahwa saya nggak mukul pak, tapi pihak yang lain mengatakan bahwa saya dipukul. Nah, itu harus ada klarifikasi, tapi tetap harus mendengarkan, tidak boleh kita memberikan judgmental kepada salah satu belah pihak gitu ya. Untuk tips yang kedua ataupun proses yang kedua adalah sebagai seorang guru ataupun sebagai orang tua gitu ya, kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak, bukan malah kita memarahin gitu, atau malah kita juga ikut-ikutan marah gitu kan. Karena terjadinya proses yang seperti tadi, seperti kemarin gitu ya, anak-anak bertengkar itu karena mereka didorong oleh perasaan marah. Maka ketika kita duduk bersama dengan anak-anak, kita tidak boleh marah gitu. Kita harus bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak. Makanya tadi saya berusaha untuk memberikan keyakinan kepada anak-anak bahwa bagaimana perasaan temanmu ketika kamu pukul, bagaimana kepala temanmu ketika kamu pukul, kira-kira sakit nggak gitu. Nah, proses memberikan pemahaman tentang rasa sakit, emosi, bahagia, seperti itu yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak zaman sekarang gitu. Karena anak-anak dengan perubahan atau kemajuan teknologi hampir kurang bisa mengasah afeksi mereka gitu. Sehingga ketika terjadi apa-apa, mereka tidak bisa mengontrol emosinya, mereka tidak memikirkan sakit dan tidaknya, langsung saja saling pukul-memukul. Jadi itu harus diberikan pemahaman kepada anak-anak. Jangan sampai Bapak Ibu guru ataupun Bapak Ibu sekalian yang menonton video ini atau teman-teman sekalian yang ingin menjadi mediator itu marah juga. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Nah, yang ketiga adalah kita harus bisa mengajarkan kepada anak bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan kata-kata gitu. Tapi masalahnya adalah kadang anak laki-laki, terutama remaja laki-laki gitu kan, itu mereka gengsinya tinggi. Kalau nggak diselesaikan masalah dengan cara adu jotos gitu, mereka nggak selesai. Nah, makanya kita harus mengajarkan bahwa segala masalah itu bisa diselesaikan jika kita mau ngomong gitu. Nah, kasus yang tadi itu menurut pengakuan salah satu siswa yang merasa bahwa saya ini didorong pak oleh teman saya gitu kan. Tapi teman yang satunya merasa nggak mau tahu, pokoknya kamu menyakiti saya. Nah, dari situ harus ada proses komunikasi yang baik. Aku didorong oleh temanku, aku minta maaf. Nah, itu yang anak-anak
selama ini belum dilatih untuk itu gitu. Kemampuan asertif untuk mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan, apa yang ada di pikirannya, apa yang dirasakannya, itu kadang anak-anak masih belum bisa melakukannya. Padahal asertif itu salah satu keterampilan yang sangat penting dalam menjalin hubungan komunikasi dengan orang lain. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa harusnya kamu bisa mengatakan bahwa iya maaf, saya didorong oleh teman saya gitu. Nah, itu juga penting sekali ya. Nah, yang keempat adalah sebagai orang tua ataupun guru gitu kan, kita perlu memberikan semacam penekanan, penguatan kepada anak-anak tentang perasaan kita sebagai orang tua gitu, sebagai orang dewasa. Nah, kemungkinannya ada dua, kita bangga ataupun kita kecewa. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau misalnya anak-anak kita berprestasi, maka bapak guru akan senang, maka ayah akan senang gitu. Berbeda lagi kalau kamu bertengkar sampai adu fisik gitu kan, maka bapak ibu guru ataupun ayah gitu kan akan kecewa gitu, karena yang diharapkan anaknya bisa belajar dengan baik di sekolah ternyata nggak belajar dengan baik, malah tadi saya sampaikan malah menjadi pemain smackdown gitu kan. Maka kita harus memberikan pemahaman bahwa perilaku yang seperti itu bisa nggak disukai oleh orang lain, terutama orang-orang dewasa gitu. Dan yang terakhir dari saya adalah bahwa kita harus memberikan pemahaman kepada siswa bahwa setiap apapun yang dilakukan oleh anak-anak itu selalu membawa dampak sosial. Nah, dampak itu ada dua tentunya, dampak positif dan dampak negatif, atau kalau dampak negatif itu biasa dikenal dengan sanksi. Nah, sanksi sosial itu harus dikenalkan kepada anak-anak. Seperti tadi, ketika anak bertengkar sampai adu fisik seperti itu, apa perasaanmu? Mereka menjawab, malu Pak. Apakah teman-teman menonton? Iya Pak, teman-teman menonton. Nah, tadi juga saya sampaikan bahwa sanksi sosial itu akan berlaku. Apa contohnya? Tadi saya sampaikan bahwa berikutnya kalau kamu ketemu teman-teman, maka kamu akan dikenal sebagai seorang yang suka bertengkar gitu kan. Sebagai orang yang suka bikin masalah gitu. Dan itu harus diterima oleh anak-anak, harus bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, anak-anak harus dikenalkan dengan sanksi sosial yang ada. Nah, misalnya nanti mereka dewasa terbiasa untuk gelut gitu ya, maka ketika dewasa mereka juga menyelesaikan masalah dengan cara gelut juga. Nah, kira-kira kalau misalnya orang dewasa gelut di lingkungan sosial gitu, maka dia akan menerima sanksi sosial, dijauhi dari orang lain ya, kemudian bisa mendapatkan sanksi-sanksi yang lain. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi pada intinya bahwa memang di zaman sekarang itu memberikan pemahaman kepada anak tentang permasalahan itu harus benar-benar dari hati ke hati. Anak harus dilatih untuk bisa merasakan, bisa memikirkan sebelum mereka bertindak. Dan perlu saya sampaikan bahwa proses yang sudah Bapak Ibu saksikan tadi itu bukanlah proses yang terbaik sebenarnya, tapi setiap orang tua memiliki strategi sendiri bagaimana cara mengatasi permasalahan dari anak. Tapi tentu saja apa yang dilakukan oleh guru ataupun oleh orang tua harus bisa berdampak positif bagi kemajuan perkembangan anak-anak. Oke, itu saja mungkin dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.